Malam itu, langit di desa Kalibening menggantung rendah. Awan kelabu menutupi bulan dan udara terasa berat, seperti dipenuhi bisikan yang tak terdengar. Di kejauhan, pohon-pohon tebu bergoyang pelan ditiup angin, menciptakan suara gemerisik seperti rahasia yang tak ingin diketahui siapapun. Jangkrik bersahutan, tapi malam ini, suara mereka terdengar seperti peringatan, bukan nyanyian. Jono adalah seorang petani di Kalibening. Malam itu dia duduk di bangku bambu di teras rumahnya yang mulai lapuk. Di tangannya sebatang rokok terbakar separuh, dibiarkan mati perlahan tertiup angin. Di balik tirai, terdengar batuk anaknya yang tak kunjung reda. Tari, istrinya, sedang meninabobokan si bungsu yang demam. Lantai tanah yang dingin, dinding bilik yang retak-retak, dan atap bocor adalah saksi kesulitan hidup mereka. Hidup kayak gini, Tar. Rasanya nyiksa banget. Jono menatap kosong ke arah langit. Tarik keluar perlahan, duduk di samping suaminya. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, tapi matanya tetap teduh. Kita masih punya satu sama lain, Mas. Itu cukup. Jono menggeleng pelan. Cukup? Anak kita makan nasi aking. Aku harus ngutang buat beli pupuk. Ladang kita nggak panen 2 musim. Besok depan dikejar rentenir. Itu cukup? Dia membuang puntung rokok ke tanah. Matanya mulai memerah. Kalau bukan karena anak-anak, entah apa yang harus aku lakukan. Tari menatapnya tajam. Jangan ngomong yang aneh-aneh, Mas. Pagi harinya, Jono membawa sepeda tuanya ke pasar. Tak banyak yang ia bawa, hanya beberapa ikat tebu dan singkong, hasil menyemak di kebun tetangga. Tapi bahkan itu pun tak laku. Udah John, pulang aja. Gak ada yang beli sekarang. Harga tebu hancur, ujar salah satu pedagang pasar sambil makan gorengan. Dia menawarkan dagangannya tapi semua orang menolak. Lalu, dia memutuskan pulang lagi. Dalam perjalanan pulang, dia melihat Bowo tetangga lamanya berhenti dengan mobil hitam mengkilap. Padahal 2 tahun lalu, Bowo bahkan tak punya sandal. John, lama gak ketemu. Wah, kamu makin kurus aja. Puasa terus ya? Canda Bowo sambil tertawa meledek. Jono hanya tersenyum terpaksa. Rezeki orang beda-beda, Wo. Kamu mah masih terlalu jujur. Zaman sekarang, jujur gak bikin kenyang. Bowo mendekat dan menepuk bahunya. Kalau kamu mau, aku bisa kenalin Sama. Cara lain. Jono memisingkan mata. Cara lain apa? Bowo menulis sesuatu di kertas, lalu menyelipkan secarik kertas itu ke tangan Jono, terus pergi begitu saja. Jono membaca tulisan itu. Di situ hanya tertulis, jika kau lelah nggak punya duit terus, datanglah ke ladangmu, jam 12 malam, sendirian. Malamnya, Tari terbangun karena mimpi buruk. Ia mendengar suara anak menangis dari dalam sumur. Saat membuka mata, Jono tidak ada di sampingnya. Ia bangun dan melihat Jono berdiri di pinggir ladang. Diam, memandangi tebu-tebu yang bergoyang sendiri, seperti ada yang menggerakkan. Mas, ngapain malam-malam ke ladang? Jono menoleh cepat, seperti terkejut. Wajahnya gugup. Gak apa-apa, aku cuma cari angin. Tapi sejak malam itu, Tari tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Kejadian itu terulang. Malam berikutnya, jam menunjukkan pukul 11:55 malam. Jono berdiri di dekat ladang miliknya. Tanahnya lembab, rumput liar merambat di antara batang tebu yang tak pernah benar-benar tumbuh sehat. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Batang-batang tebu tampak lebih tegak. Udara di sekeliling terasa panas dan lembab, seperti tubuh ladang sedang bernapas perlahan. Jono melangkah masuk, pelan. Kaki kanannya lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menariknya ke belakang. Tapi suara kecil seperti anak-anak berbisik di antara daun, mendorongnya untuk terus maju. Semakin dalam ia masuk, suasana makin sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada angin, hanya langkah kakinya sendiri dan bau anyir tanah basah. Di tengah ladang, tepat di tempat yang dulu ia kubur bangkai kambing mati, ada seseorang berdiri. Sosok itu tinggi, berjubah hitam pekat, wajahnya tertutup kain merah tua.
Di sekelilingnya ada 5 sosok lain, kecil, berjongkok, dengan kepala tertunduk. Mereka tak bergerak sedikit pun. Jono menahan napas. Kau datang. Seperti yang dijanjikan, suara sosok itu terdengar berat dan menggema, seperti berasal dari dalam tanah. Apa kau yang bisa bantu saya? Tanya Jono. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Sosok itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke tanah di depannya. Tanah itu tiba-tiba terbuka sendiri, seperti mulut yang menganga. Dari lubang itu keluar seekor kambing hitam. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Ia diam, lalu menjulurkan lidah, panjang dan menjijikkan. Sedikit tumbal, ladangmu akan hidup. Tapi ingat, semua ada bayarannya. Pembeli akan datang. Utang lunas. Anak-anak kenyang. Jono menelan ludah. Dengan ragu, ia mengikuti instruksinya. Ia lakukan, dan tanah itu seperti merespons. Lubang itu mendesis, lalu tertutup perlahan, seolah puas. Sosok berjubah hitam tertawa. Bukan tawa biasa. Lebih mirip suara kayu patah dicampur dengan lolongan anjing. Ingat, setiap panen ada bayaran. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Saat Jono berkedip, semuanya lenyap. Ia berdiri sendirian di ladangnya. Tapi tanah tempat ia meneteskan sesuatu tadi, kini terlihat lebih hitam dan hangat. Pagi harinya, keajaiban mulai terjadi. Tanaman yang kemarin layu, kini tumbuh segar. Tebu lebih tinggi dari sebelumnya. Daunnya hijau tua. Bahkan rumput liar pun seolah takut tumbuh di sekitar ladang. Orang-orang datang, entah dari mana. Beberapa bilang mereka dengar dari pasar ada tebu manis di Kali Bening. Dalam 3 hari, Jono menjual habis panennya. Dalam seminggu, dia melunasi 5 utangnya yang tidak sedikit. Ia bahkan membelikan emas untuk Tari. Tapi Tari mulai merasa aneh. Suatu malam, saat menyapu halaman, ia melihat bayangan tinggi berdiri di pinggir ladang, tak bergerak. Dia mengira itu suaminya, tapi saat menoleh ke dalam, Jono masih di dapur, mengaduk kopi sambil bersiul kecil. Tari menahan napas, tapi ketika ia menoleh lagi ke ladang, bayangan itu sudah tak ada. Malam-malam berikutnya jadi lebih aneh. Lampu tiba-tiba padam sendiri. Kucing mereka ditemukan tak bergerak, tanpa luka, tanpa suara, dan si bungsu yang belum bisa bicara lancar mulai menyebut kata-kata aneh sambil menunjuk ke ladang. Adik lihat, bapak lain berdiri di situ. Mukanya aneh, bolong. Di suatu sore, saat mereka sedang makan, Jono mendadak berhenti mengunyah. Tar, kau pernah dengar suara dari dalam tanah? Tari menatapnya, bingung. Suara kayak anak kecil nangis, tapi suaranya kayak keluar dari lubang. Jono tersenyum aneh. Kadang mereka cuma main-main. Tari mulai takut. Suaminya ini bukan lagi suami yang ia kenal. 4 minggu setelah malam perjanjian, kehidupan Jono berubah drastis. Dia tidak lagi bersarung lusuh ke pasar, melainkan berjaket kulit dan menunggang motor baru. Katanya, pinjaman dari tetangga. Tapi entah kenapa, motor itu dihibahkan tanpa syarat. Orang-orang mulai memandangnya dengan kagum. Di warung kopi, dia ditawari rokok gratis. Bahkan kepala dusun tiba-tiba mengajaknya kerja sama membuka lahan baru. Namun di rumah, semuanya justru terasa makin sunyi. Hampa. Tari duduk di depan rumah, menatap langit. Langit yang dulu terasa lapang, kini terasa sempit. Seolah ada sesuatu yang menutupi atap rumah mereka. Ia mulai mencatat hal-hal aneh di buku catatan kecil. 14 bulan 8 kucing mati keempat dengan cara yang aneh. 16 bulan 8 anak mengigau. Katanya, jangan bawa boneka ke ladang. 18 bulan 8 Jono bicara sendiri di kamar, menyebut nama Rangga. Malam-malam, Tari makin sulit tidur. Bukan karena suara jangkrik, karena jangkrik sudah tak terdengar sejak minggu lalu, tapi karena bisikan yang gak jelas. Suara-suara dari balik dinding tanah rumah mereka.
Kadang seperti orang bernafas, kadang seperti kaki kecil berlarian di langit-langit. Suatu malam, Tari terbangun karena mendengar suara garukan dari bawah kasur. Saat ia beranikan diri mengangkat selimut, tak ada apa-apa. Tapi lantai tanah tempat ia tidur basah, seperti baru disiram air, tapi lengket dan berbau amis. Keesokan harinya, ia menemukan suaminya di ladang. Tapi Jono tidak sedang bekerja. Ia sedang berjongkok di tepi lubang, membisikkan sesuatu ke dalamnya. Sudah kuberi apa yang kau mau. Kau janji, panenku bisa 2 kali lipat. Tari mengendap pelan dari belakang, mengikuti suaminya. Mas? Jono melonjak kaget, menoleh cepat. Wajahnya kotor tanah, matanya merah. Bajunya basah bukan oleh keringat, tapi oleh sesuatu yang lebih gelap dan lengket. Tar, jangan mendekat. Ini bukan urusanmu. Tari ketakutan, tapi tak bergeming. Mas, kamu bicara sama siapa? Jono mengusap wajahnya dengan kasar, lalu tertawa kecil. Mereka bilang, panen depan lebih besar, tapi minta lebih juga. Minta apa, Mas? Jono menatap kosong ke arah lubang. Sesuatu yang lebih dari kita. Setelah kejadian itu, Jono makin aneh. Ia tidak lagi tidur di kamar. Ia lebih suka duduk di depan lubang itu, seperti penjaga gerbang neraka. Kadang ia tertawa sendiri, kadang marah-marah pada pohon tebu. Pada suatu malam, anak mereka, Dina, menghilang selama 2 jam. Mereka mencarinya kemana-mana. Ketika akhirnya ditemukan, Dina duduk di bawah pohon jambu. Tubuhnya kotor, matanya terbuka lebar. Adek ngobrol sama kakak. Kakak dari dalam lubang. Lubang apa, Dek? Yang di ladang. Kakaknya bilang, ayo ikut main, nanti ibu nyusul. Tari tak tahan lagi. Ia pergi ke rumah Mbah Katno, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Mbah Katno sudah lama menghindari orang-orang dan tak mau lagi berurusan dengan hal-hal gaib. Tapi saat Tari menyebut nama Jono, wajah Mbah Katno langsung berubah. Dia sudah buka jalan. Jalan apa, Mbah? Jalan buat mereka yang dari bawah. Siapa mereka? Tanya Tari, penasaran. Yang hidup dari janji, tapi puasnya adalah penderitaan manusia. Mbah Katno menatap tajam, lalu menambahkan, jalan yang dibuka bukan dari Tuhan, dan yang datang bukan untuk menolong, tapi menyesatkan. Lalu ia membuka peti tua dan mengeluarkan gulungan kain. Di dalamnya ada paku hitam, bunga kering, dan sebutir batu kecil berwarna merah gelap seperti daging mentah. Ini hanya bisa memperlambat. Tapi kalau Jono sudah terlalu dalam, tak ada yang bisa tarik dia keluar, kecuali satu hal. Apa, Mbah? Tanya Tari, penuh harapan. Imbalan penutup. Seseorang harus jadi pengganti. Lalu, Mbah Katno berkata pelan, kalau dia sadar dan kembali ke jalan Allah, mungkin masih ada harapan. Tapi kalau tidak, yang tertinggal hanya penyesalan. Tari pulang dari rumah Mbah Katno dengan wajah linglung. Di tangannya, ia menggenggam kain pembungkus benda-benda aneh itu erat-erat. Malam telah larut. Angin dingin berembus pelan, membawa bau amis yang menyengat dari arah ladang. Rumah terasa semakin tidak nyaman. Seperti ada banyak mata tak terlihat yang memperhatikan dari setiap sudut. Saat membuka pintu, dia terkejut. Jono sedang duduk di lantai ruang tengah. Di hadapannya, seekor ayam hitam menatap kosong. Entah untuk apa. Mas, kamu apain ayam itu? Katanya. Yang ini harus berbeda, harus hitam. Jawab Jono datar. Tari melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Siapa dia? Kau bicara tentang apa sih, Mas? Jono menoleh perlahan. Yang ngasih kita rejeki, yang jaga ladang, yang dari bawah. Wajahnya pucat. Matanya cekung, tapi senyumnya lebar, terlalu lebar. Malam-malam berikutnya, keadaan memburuk. Anak-anak mulai demam tinggi tanpa sebab. Mereka mengigau, menyebut nama-nama asing. Salah satunya, Dina, bangun tengah malam dan mencoba lari keluar rumah.
Ketika ditanya mau kemana, ia hanya berkata, "Mereka manggil dari lubang." Katanya, "Udah waktunya." Tari semakin takut. Ia mulai menyalakan dupa dan meletakkan bunga melati di sudut rumah. Tapi tiap malam, bunga itu selalu layu sebelum pagi. Suatu malam, suara tangisan terdengar dari dapur. Tari bangkit, menyalakan lampu, tapi lampu langsung padam. Ia melangkah pelan, membawa senter. Saat membuka pintu dapur, tidak ada siapa-siapa. Tapi piring-piring dirak jatuh sendiri. Kompor menyala tiba-tiba. Dan di dinding muncul goresan aneh seperti tulisan. Warnanya merah tua. Janji harus dibayar. Tari jatuh terduduk. Tangannya gemetar. Ia tahu. Waktunya semakin dekat. Keesokan harinya, Tari kembali ke rumah Mbah Katno. Dia minta imbalan penutup, "Mbah. Apa yang harus saya serahkan?" Mbah Katno menghela napas panjang, lalu menjawab, "Yang membuka pintu harus menutupnya sendiri." "Mas Jono? Maksudnya?" "Kalau dia tidak mau, maka yang di bawah akan ambil yang lain." "Anak-anak saya?" tanya Tari dengan penuh kekhawatiran. Mbah Katno tidak menjawab. Ia hanya memberikan sebuah kantong kecil berisi garam kasar, 2 paku, dan segenggam tanah dari kuburan tua. "Letakkan ini di sekeliling lubang, tapi hanya bisa menunda, bukan mencegah. Sisanya harus diselesaikan oleh dia sendiri." Malam harinya, Tari memohon kepada Jono, "Akhiri semua ini, Mas. Aku mohon demi anak-anak kita. Mas, kalau kau masih ingat Tuhan, tinggalkan lubang itu." Tari terus memohon. Jono diam, duduk di teras, menatap ladang. "Kamu nggak ngerti, Tar? Suara-suara itu, mereka nggak pernah berhenti. Tiap malam mereka bilang aku beruntung. Mereka janji kekayaan, tapi yang datang malah mimpi buruk." Tari mendekat, memegang tangannya. "Kalau mereka minta nyawa, aku lebih pilih kita miskin, Mas. Asal lengkap. Asal nggak kehilangan siapapun." Jono menunduk. Tapi malam itu, ia tetap pergi ke ladang. Tengah malam, Tari terbangun karena mendengar suara langkah berat. Dia keluar rumah dan melihat suaminya berdiri di depan lubang. Di tangannya, boneka tua milik anak mereka. "Mas, jangan!" teriak Tari. Tapi Jono tidak bergerak. Ia menatap ke dalam lubang, lalu berkata, "Kalau bukan aku, mereka akan bawa Dina." Seketika, tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Lubang itu menganga lebih lebar. Hawa panas keluar dari dalamnya. Dalam kegelapan, terlihat bayangan seperti tangan. Perlahan merangkak keluar, berusaha meraih siapapun yang ada di dekatnya. "Kami lapar." Suara berat itu menggema di seluruh ladang. Jono berteriak, "Bawa aku saja." Lalu, kabut tebal datang, dan tiba-tiba, Jono sudah tidak ada. Tari menangis, lalu berlari menuju rumah. 2 bulan berlalu sejak malam Jono menghilang. Tari mulai menjalani hidup seperti biasa. Meski luka di dalam hatinya belum kering, ia kembali menanak nasi dengan kayu bakar, menambal genteng bocor, dan mengantarkan anak-anak ke madrasah kecil di ujung desa. Warga mulai melupakan kejadian aneh di ladang, menganggapnya sebagai kesialan belaka. Namun Tari tahu, sesuatu belum selesai. Kadang, saat ia mencuci pakaian, air sumur terasa aneh, seperti berbau besi. Warnanya kadang keruh, kadang seperti berkilau merah samar. Atau saat ia menyapu lantai, bayangan seseorang muncul di sudut matanya. Tinggi, berjubah hitam, berdiri diam menatapnya. Suatu malam, saat ia menidurkan Dina, anak itu bertanya dengan suara pelan, "Bu, ayah kapan pulang?" Tari mengelus kepala anaknya lembut. "Ayah sudah pergi ke tempat jauh, Nak. Tapi dia sayang kamu." Dina menoleh, tapi ayah bilang, "Nanti malam mau ajak aku ke ladang." Tari terdiam, dadanya sesak. Ia menatap mata anaknya, dan untuk sesaat matanya seperti bukan mata anak-anak. Matanya memantulkan cahaya asing, hangat,
tapi juga mengancam, seperti cahaya dari tempat yang seharusnya tak dilihat manusia. Malam itu, Tari membuat keputusan. Ia membungkus semua barang-barang. Ia menulis surat kepada kepala dusun, menitipkan tanah dan rumahnya. Jika aku dan anak-anakku tidak ditemukan esok pagi, jangan cari kami ke ladang. Jangan pernah gali tanah itu. Tari pergi meninggalkan Kalimukti malam itu juga. Tak ada yang tahu kemana. Namun beberapa warga bersaksi. Mereka melihat sekilas seorang perempuan berjalan bersama dua anak kecil. Melewati jalan pinggir sawah di bawah cahaya bulan. Di belakang mereka ada bayangan ketiga. Tinggi, diam. Setelah malam itu, desa Kalibening perlahan dilupakan. Ladang Jono ditinggalkan, membusuk bersama rahasia yang pernah ditanam di dalamnya. Namun beberapa warga masih percaya, kadang saat hujan rintik turun di malam sunyi, akan terdengar suara seseorang yang minta tolong. Tari dan anak-anaknya pindah ke tempat yang jauh, mencoba hidup baru. Namun, luka yang ditinggalkan bukan di tubuh, melainkan di hati. Dan setiap kali melihat tanah yang kering, Tari selalu teringat satu hal, bumi bisa memberi, tapi hanya jika kita percaya pada yang menciptakan langit dan bumi. Ketika semua pintu tertutup, hanya satu yang tetap terbuka, doa kepadanya. Pelajaran dari kisah ini. Dalam hidup, godaan jalan pintas selalu datang saat kita terdesak. Tapi sebesar apapun ujian, jangan pernah tukar iman kita dengan dunia. Allah tak pernah menutup pintu rezeki bagi hambanya yang sabar. Karena kekayaan sejati bukan yang membuatmu berlimpah harta, tapi yang membuatmu tetap utuh, lengkap, dan tidak kehilangan siapapun.